Habib Rizik tidak akan mau dicalonkan sebagai presiden. Tapi alasannya bombastis, karena Habib Rizik lebih tinggi daripada sekedar seorang presiden. Ya mungkin saja ya, karena dia pemimpin spiritual dunia dan akhirat, ya kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak mau membahas soal penangkapan Edi Prabowo. Sudah dibahas di dua video sebelum ini ya. Nah, saya mau membahas perkembangan luar biasa dari Habib Rizik Syihab ya. Tokoh yang kontroversial, yang memunculkan rindu dan dendam, memunculkan mix up perasaan ya, bagi mereka yang mencintainya dan juga bagi mereka yang tidak menyenanginya. Ya namanya manusia ya. Tapi kita bacakan saja hasil survei ya dari, nanti kita baca CPCS, survei Capres ×2 Habib Rizik gusur Anies Baswedan, Pak Prabowo siap-siap ya, jpnn.com. Kita bacakan ya. jpnn.com Jakarta. Meski menyulut banyak kontroversi, Habib Rizik Syihab tetaplah tokoh besar dengan banyak pendukung. Bahkan tidak sedikit yang menginginkan dia menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies CPCS menunjukkan Habib Rizik punya peluang jadi presiden. Bayangkan, belum sampai sebulan di tanah air, imam besar FPI itu sudah menembus jajaran 4 besar. Habib Muhammad Rizik Syihab berhasil masuk ke urutan keempat capres terkuat dengan elektabilitas 7,1%, membayangi posisi yang dicapai Prabowo, Ganjar dan Kang Emil RK, ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam press release di Jakarta pada Rabu 25 November. Menurut Okta, Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas dengan elektabilitas 19,2%. Luar biasa ya. Prabowo siap-siap. Di posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 16%. Diikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 11,3% ya. Kemunculan Habib Rizik menggusur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini berada di urutan kelima dengan elektabilitas 6,6%. Di bawahnya ada mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,8%. Munculnya Habib Rizik menggerus elektabilitas Kang Emil, Anies dan Sandi, lanjut Okta. Okta mengatakan ketiga tokoh itu paling terdampak oleh Habib Rizik lantaran memiliki basis pemilih yang sama. Sebaliknya, basis pemilih yang resisten terhadap Habib Rizik memberikan tambahan elektabilitas kepada Prabowo dan Ganjar. Pendatang baru selain Habib Rizik adalah Capres muda Giring Ganesa yang merupakan PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan elektabilitas mencapai 1,7% pada urutan ke-10, jelas Okta. Survei CPCS dilakukan pada 11-20 November 2020. Wah, ini setelah Habib Rizik pulang ya. Dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi Sobat RH sekalian, ini berita yang menarik ya. Kalau capres-capres sebelumnya hanya diisi oleh 5 nama yang itu saja,
yaitu 1 Prabowo Subianto, 2 Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Kini ada jagoan baru ya, yang bernama Muhammad Rizik Syihab ya, atau Habib Rizik. Nah, kalau kita bicara mengenai capres, kita harus melihat 2 variabel ya. Pernah disampaikan Kodari, nanti lihat lagi ya thumbnailnya waktu di Cecal Show ya, edisi perdana. 1 variabel tetap, 2 variabel dinamis. Kalau kita bicara variabel tetap, memang saat ini yang paling ongkang-ongkang kaki adalah PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Andai presidensial threshold tetap dipertahankan, 20% kursi atau 25% suara anggota DPR, pemilihan anggota DPR 2024. Maka hanya 1 partai yang sudah mencapai 20% dalam pemilihan legislatif kemarin, karena basisnya ada pemilihan legislatif kemarin tahun 2019 untuk Pilpres 2024, yaitu PDIP. Nah, setelah PDIP, kursi terbanyak nomor 2 adalah Golkar, tapi tidak sampai 20%, lalu Gerindra tidak sampai 20%, lalu Nasdem, lalu PKB, lalu Demokrat, lalu PKS, lalu PAN, dan lalu P3. Ada 9 partai politik di Senayan yang bercokol di Senayan saat ini, dan 9 partai politik inilah yang menurut hitungan kursi bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk 2024. Kalau basisnya suara ditambah 7 partai yang tidak lolos parliamentary threshold, yaitu Partai PBB, Partai PKPI, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Perindo, dan PSI. Jadi ada 7 partai ya, satunya lagi partai apa ya? Oh, Hanura, tambahannya Hanura ya. Jadi 7 partai ini bisa ikut kalau basisnya adalah suara ya, tapi kalau basisnya suara kan 25%. Pasti orang lebih memilih kalau basisnya kursi yang 20% lebih kecil. Nah, baru PDIP. Sementara partai lainnya harus berkoalisi. Hanya memang Gerindra cukup ambil 1 teman koalisi, Golkar cukup ambil 1 teman koalisi, maka akan terjadi 3 calon kalau 3 besar ini mencalonkan calon presiden yang berbeda. Yang menarik adalah di antara 2 besar calon tersebut, semuanya punya kendaraan politik. Yang membedakan adalah kalau Gerindra sudah pasti Prabowo, kalau Prabowo berniat mencalonkan diri. Tapi PDIP belum tentu Ganjar Pranowo. Tergantung bagaimana posisi terakhir PDIP dan Ganjar. Apakah Ganjar masih pantas diganjar dengan capres calon presiden? Apakah beliau harus menyerah, mengalah dengan Puan Maharani misalnya? Karena ada skenario Megawati barangkali tidak akan memajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tetapi memasangkan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto. Dan itu dari spektrum politik ya, seperti dikatakan Kodari juga, ya harusnya sama mereka sebenarnya. Sama-sama kiri luar. Sama-sama partai nasionalis yang tidak pro pasar ya, yang cenderung nasionalistik. Jadi kerjasama itu sudah terjalin 2009 sesungguhnya, dan sekarang mereka bersatu lagi dalam kabinet. Jadi tidak ada yang namanya konflik ideologis antara Gerindra dan PDIP sesungguhnya. Ideologinya sama. Tetapi kalau bicara to be number 1, nah ini soal berbeda. Ya. Kalau nanti Ganjar ternyata elektabilitasnya seperti Presiden Jokowi nomor 1, mungkin saja Megawati akhirnya menyerah, mengalah, membiarkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dan bisa jadi untuk berhadapan dengan Prabowo Subianto lagi, atau Prabowo Subianto mau jadi wakil presiden, who knows, jadi menteri pertahanan saja mau apalagi jadi wakil presiden. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas PDIP sudah aman, Gerindra sudah hampir pasti Prabowo. Nah, yang jadi masalah adalah Kang Emil, Anies Baswedan, Habib Rizik, termasuk Sandiaga Uno, ini orang-orang yang duafa.
duafa dalam hal partai politik. Sandiaga Uno memang masih nempel di Gerindra, tapi siapa yang akan mencalonkan Sandiaga Uno kalau masih ada Prabowo? Kecuali Prabowo mengalah dan menjadi kingmaker. Maksudnya, ya bisa saja Sandiaga Uno berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar elektabilitasnya paling top. Tapi kalau tidak paling top, ya barangkali Puan Maharani akan dipasangkan dengan mereka yang kuat elektabilitasnya untuk menjadi wakil presiden. Jadi Sandiaga masih ada harapan sedikit. Yang jadi masalah adalah Habib Rizik, Anies Baswedan, lalu Kang Emil dari mana? Nah, ini mereka sangat mungkin dari slotting ya 6 atau 7 partai tersisa. Tergantung nanti aliansinya kemana. Kalau aliansinya PDIP sama Gerindra, berarti slotting akan semakin banyak. Masih ada. Tapi kalau mereka terpisah, maka slotting akan sedikit. Ya maksimalkan 4 calon. Tapi bisa 3 calon. Kalau koalisi istana seperti yang saya katakan dulu solid, 6 partai itu tetap bersatu mulai dari PDIP, Gerindra, kemudian Golkar, lalu PKB, P3 ya, dan terakhir Nasdem ya. Jadi Nasdem, PKB, P3, Gerindra, Golkar, dan PDIP. Kalau 6 partai istana ini tetap kompak, ya maka bisa jadi calonnya adalah ya kalau tidak Ganjar, Prabowo, Puan Maharani. 3 orang ini akan berputar di antara koalisi istana. Nah, koalisi non-istana ini harus bersatu agar bisa nyalon. Koalisi non-istana inilah yang bisa mengambil barangkali Anies Baswedan, Habib Rizik, atau Kang Emil. Itu pun kalau misalnya AHY rela tidak menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Zulkifli Hasan, ya mungkin Zulkifli Hasan agak berbeda karena masanya juga mungkin sudah lewat juga. PKS seperti biasanya tidak memiliki sosok yang kuat sehingga selalu rela menjadi pendorong. Jadi saudara sekalian, dari sisi variabel yang tetap, kita sudah tahu ada kesulitan calon-calon seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Habib Rizik. Tapi dari variabel dinamisnya, nah ini sangat tergantung. Tergantung bagaimana elektabilitas mereka di 2024. Apakah 5-6 nama ini tetap bertengger di urutan teratas hingga 2024? Apakah akan ada jago-jago lain yang tidak kita perhitungkan? Ya siapa saja, termasuk mungkin Ustadz Abdul Somad mungkin. Jadi sobat RH sekalian, kalau terkait Habib Rizik memang menjadi pertanyaan apakah yang bersangkutan mau dicalonkan sebagai presiden 2024. Ketika wawancara dengan Ketua Umum PA 212, PA itu Persaudaraan Alumni 212, nanti dilihat ya di Cecar Show ya bersama Slamet Ma'arif ya, kita tampilkan thumbnailnya. Slamet Ma'arif mengatakan ya menurut dia Habib Rizik tidak akan mau dicalonkan sebagai presiden, tapi alasannya bombastis karena Habib Rizik lebih tinggi daripada sekedar seorang presiden. Ya mungkin saja ya, karena dia pemimpin spiritual dunia dan akhirat ya, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya pemimpin di ranah ketatanegaraan, tapi juga ranah spiritual. It's okay, tapi bukan tidak mungkin kalau memang masyarakat menghendaki dan ada aspirasi tengah kanan yang solid, maju juga. Mungkin juga bisa berpasangan dengan Anies Baswedan, walaupun menjadi tidak menarik karena satu jurusan sama-sama ya. Saya tidak mau etnik ya, tetapi faktanya demikian. Atau mungkin dipasangkan dengan Gatot Nurmantio sebagai orang yang punya pengalaman di bidang militer untuk mengendalikan tentara misalnya, agar jangan copot-copot baliho lagi misalnya, atau datang ke markas FPI dengan panser. Jadi sobat era sekalian, ini masih sangat dinamis. Dan untuk Habib Rizik, memang 2 yang dinamis ini akan senantiasa menggelayuti. Apakah dia mau menjadi calon presiden? Dan yang kedua, apakah elektabilitasnya akan terus mencelat
sebagaimana judul thumbnail ini, apakah sebenarnya mentok saja di urutan 4 atau 5, alias kalau kita bicara head to head 2 calon atau 3 calon, ya peluangnya juga tidak besar-besar amat. Masih jauh 2024, masih ya 3,5 tahun lagi, tidak terasa sih sebenarnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.